sendiri, Pinkan, kan jurusan hukum ya. Dengan ada perubahan sistem yang dibangun oleh UIM sekarang, ada dari sistem pendidikannya, keagamaannya yang sekarang melihatnya bagaimana seorang yang merasakan langsung bagaimana ini? Iya, baik. Kalau dari saya melihat kampus UIM Ya, dengan tidak hanya kita pelajaran umum saja yang dikasih, iya, namun ada nilai-nilai agama di dalamnya. mm, Nah, jadi saya tuh merasa uh, banyak belajar, banyak yang didapatkan gitu. Tentang itu aswaja, halussunnah awal jamaah. Kita belajar tentang uh, ilmu fikih, hadis-hadis, Al-Quran gitu. Nah, yang tadinya kita sebagai remaja kadang masih malas sholat ya, sudah azan gitu, cuman masih ngumpul, masih gosip-gosip. Tapi yang setelah kita belajar tentang aswaja itu, nah jadi hati mulai tergerak begitu, sudah mulai, oh iya saya berkuliah di UIM, ada perubahan ya gitu. Jadi tidak hanya ilmu pelajaran saja yang didapat, tidak hanya tentang hukum saja, tapi tentang agama juga. Dan itu Gitu. perlu ya. Dan itu sangat perlu. Ya, Gitu. oke. Ahmad, ini luar biasa program UIM sendiri. Sebagai duta, ini punya tanggung jawab yang besar ini. Bagaimana memberikan informasi kepada semuanya bahwa kampus ini bisa menjadi contoh loh yang baik. Apa yang akan dilakukan Ahmad sendiri sebagai duta kampus sendiri dengan program-program luar biasa UIM, ada kampus pesantrennya dan lainnya, sistem pendidikan yang bagus, bagaimana ini? Oke, terkait saat ini kan kita Iya. bisa lihat sekarang modernisasi, digitalisasi Iya. sangat luar biasa tentunya. Hal tersebut mungkin saya sebagai duta akan mempromosikan lewat digitalisasi juga. Oh, iya, iya, tentunya. Karena baik dari publikasinya sekarang kita bisa lihat sendiri, Iya. baik itu mulai dari aplikasi Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lainnya. Iya. Itu sangat memungkinkan untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mengetahui Universitas Islam Makassar jadi terketahui lebih cepat. Iya, Bang. Iya. Tapi apa kira-kira tantangannya ke depannya? Atau mungkin yang dialami sekarang? Terkait tantangan mungkin ya seperti yang Kak Yuda katakan, Iya. mungkin koneksi atau jaringan tertentu. Seperti itu, Kak. Oh, baik. Iya. Nah, mungkin ke Kak Yudaman lagi nih. Ini Kak Yudaman sebagai alumni Ya. dan staf juga, Ya. tentu ini terlibat dalam hal ini. Betul. Apa yang menjadi tantangan sebenarnya untuk bisa bagaimana kita membentuk karakter mahasiswa itu sendiri? Tentang kedepannya tentu soal sisi sebenarnya tantangan kedepannya lebih ke diri sendiri mahasiswanya ya. Bagaimana mereka mau menerima bahwa maksudnya menerima ini bagaimana mereka mau menerima perubahan untuk dirinya berkembang di masa yang akan datang. Iya, iya. Tantangannya lebih ke situ untuk melawan ego sendiri. Walaupun misalkan diberikan asupan suntikan spiritual dan lain-lain, kalau dirinya sendiri mungkin sudah menghitam gitu ya. Memang ya jadi di situ tantangannya untuk diri sendiri. Tentu itu harus direspon dengan suntikan-suntikan agama yang erat agar bisa merubah menjadi lebih baik. Tantangannya mungkin kepada diri sendiri di mahasiswanya ya. Iya. Sejauh ini bagaimana, memang agak berat atau sudah mulai cair lah? Sejauh ini saya lihat ya sudah mulai membaik dari perubahan sebelum-sebelumnya. Ya. Dan itu bisa dilihat dari kita anggaplah kalau sudah waktunya masuk sholat duhur atau asar, itu masjid sudah mulai ramai. Masjid sudah mulai ramai, mulai dari staf, dari pimpinan tertinggi staf sampai ke mahasiswa itu ya sebelum saat masjid sholawat itu sudah prepare. Iya. Bisa dilihat dari situnya. Dari situnya. Iya. Oke, mungkin sejauh pengalaman Pak Yudaman. Iya. Pihak kampus sudah merancang program bagaimana mengajarkan ikan anak untuk mengubah karakternya. Tapi terkadang juga ada ya sebuah organisasi di luar eksternal bertolak belakangan dengan tujuan kami di kampus itu. Itu untuk meminimalisir itu bagaimana?
Untuk meminimalisir itu tentu kita di kampus sendiri sebelum eksternalnya masuk ya, organisasi internalnya itu sudah dikuatkan memang. Ya. Jadi pada saat saya rasa pada saat eksternalnya masuk itu sudah tertolak juga karena di UIM-nya juga organisasi internalnya kan banyak. Ya. Bukan hanya satu atau dua, jadi mahasiswa juga bisa memilih di mana tujuan mereka ke depan. Mereka bisa memilih organisasi mana yang mau dimasuki. Karena sekarang sudah banyak sekali juga organisasinya di UIM, jadi saya rasa kalau eksternal masuk pun kayaknya enggak deh, karena di UIM udah lengkap juga. Jadi udah terbentengi sama organisasi yang ada di UIM-nya. Berarti antara rektorat sama organisasi internal itu sudah baku Berkolaborasi, kolaborasi, ya, betul, berkolaborasi. dengan mencapai satu tujuan Untuk gitu ya. tujuan yang sama. Tujuan yang sama, baik. Nah, Pak Ustaz, kita sendiri ini MUI, mungkin sejauh ini bagaimana dukungannya? Tadi kita dengar ada program-program yang dilakukan oleh UIM mengubah karakter dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin kontribusi dari MUI sendiri terhadap kampus itu apa, Pak? Ya. Untuk kontribusi sebagai Majelis Ulama tentunya tidak lepas daripada apa yang dikatakan tadi, keagamaan. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa hilangkan namanya karakter-karakter yang manis itu di dalam suatu organisasi atau apapun. Nah, disinilah perlunya barangkali namanya suatu konseling. Jadi kita sebagai dosen itu jangan fokus pada mengajar toh, gitu ya. Karena tidak sama semua karakternya. Mungkin si Pinkan ini dengan Pak Ahmed ini mungkin lain beda. Ya. Jadi kita tidak bisa hilangkan itu. Karena itulah adalah merupakan bunga-bunga dari suatu kampus. Artinya kalau ada istilahnya ada Muhammad, tentu ada Abu Jahal, pasti. Nah, itulah kita yang bagaimana bukan untuk mengkikis lantu, tapi bagaimana secara sedikit demi sedikit. Itulah perlunya konseling. Kita sebagai dosen barangkali perlu melihat kenapa ini anak, untuk kita dekatkan secara seperti gitu. Demikian barangkali untuk melihatnya. Siap. Mungkin teman-teman kita jeda dulu. Masih ada banyak pertanyaan, nanti kita lanjut lagi. Kita dengarkan dulu satu elong sahabat budaya, ada Limbangi Taung dari Dua Sau. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang mudah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi.
Lifestyle masih bersama dengan narasumber kami, dan ada satu narasumber kita tambahkan satu ternyata ada miskomunikasi sama budaya dengan beliau adalah Muhammad Arkam ya. Beliau adalah duta kampus. Sedangkan dari dari Ahmad sendiri duta pariwisata. Baik. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan mungkin ke Pak Ahmad sendiri. Oh ya, Pak Yudaman, masih Pak Yudaman mewakili mungkin kan bagian dari rektor sendiri, staf sendiri. Nah, mungkin dari pihak kampus sendiri, bagaimana peran dosen dalam menciptakan suasana akademik yang sangat positif itu sendiri? Iya, tentunya dosen-dosen di UIM juga bisa dikatakan sudah friendly. Oh. Ya, jadi Muda-muda mungkin ya? ya di samping muda-muda juga sistem yang dibangun oleh dosen-dosen juga sekarang sudah pendekatannya seperti teman juga. Oke. Beda seperti dulu mungkin ya, pada saat dulu ada yang mungkin bisa dibilang dosen apa ini kalau dosen yang jahat itu apa namanya? Killer. Ya. Sekarang dosen killer itu sudah sepertinya hilang mungkin ya. Udah nggak ada, jauh udah nggak ada. Karena berarti ada pembinaan untuk dosen-dosen sendiri. betul, ya? karena kan tentu dosen juga kunci utamanya bagi mahasiswa untuk nyaman juga saat belajar. Iya. Tentu interaksi itu dibutuhkan, harus lebih friendly juga dengan mahasiswanya. Karena kalau killer juga, saya rasa di zaman sekarang kalau dosen seperti itu ya mungkin mahasiswanya juga tidak betah di ruangan. Oh iya, betul. Nah, mungkin juga ada beberapa kasus juga nih, yang mungkin tanda kutip lah, dosen yang agak nakal gitu ya. Itu bagaimana itu? Alhamdulillah di UIM tidak ada yang seperti itu. Oh iya, itu sudah tegas di dalam rektorat ketika. Tentu tegas sekali. Saya rasa di semua universitas juga mungkin ya. Iya. Kalau ada tindakan seperti itu, universitas pasti tegas akan mengatasi hal itu. Iya. Baik. Nah, kita beralih ke Ade mahasiswa itu sendiri. Mungkin ke Ade Pinkan. Nah, bagaimana dosen dapat memotivasi mahasiswa untuk aktif belajar dan diskusi? Mungkin apa yang diinginkan dari pihak kampus dosen supaya mahasiswa itu aktif belajar dan berdiskusi? Oke, baik. Saya sebagai mahasiswa ya selalu merasa disupport dan dimotivasi oleh dosen-dosen yang mengajar di Universitas Islam Makassar, terutama di Fakultas Hukum itu sendiri. Nah, di mana tidak hanya tentang materi tentang mata kuliah saja yang didukung seperti itu. Misalkan ada lomba-lomba di luar. Kita direkomendasiin nih sama dosen, misalkan ada mahasiswa yang berpeluang bisa ikut lomba itu, gitu. Jadi kita disupport, misalkan, Pinkan, saya lihat nilai mata kuliah kriminologinya oke. Ini ada lomba, kamu ikut ya, nanti dibantu gini. Jadi kita sebagai mahasiswa merasa terapresiasi gitu. Jadi selama kuliah kita tidak sia-sia begitu, rajin belajar, aktif di mata kuliah tersebut, gitu. Tadi sesuai dengan Pak dari beliau, memang dosennya sudah friendly ya sejauh ini? Iya, sejauh ini karena saya lumayan dekat sama dosen-dosen di fakultas saya gitu. Selalu disupport. Adapun tugas di mata kuliah lain, saya konsultasikan di dosen yang sama gitu. Dia bantu gitu. Coba dikasih begini. Iya. Gitu. Mungkin pengalaman saya ada dosen yang mengajarkan kadang kita ngantuk, bosan. Sejauh ini bagaimana di kampus UIM sendiri? Apa sudah sesuai dengan gayanya yang sekarang yang sudah kan biasa ada dosen-dosen yang aktif, ada yang kreatif. Itu bagaimana sekarang? Sejauh ini saya selalu tidak pernah ngantuk sih kalau masuk, karena pasti ada saja entah itu kuis atau hadiah gitu. Misalkan yang minggu depan kita masuk lagi, yang bisa review materi nanti dikasih hadiah gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa saing-saingan nih, harus belajar, harus bisa jawab ini seperti itu. Baik, Ahmad, duta wisata. Nah, kira-kira Ahmad sendiri ini kan menarik ini. Kampus juga kan kampus cantik ini. Bagaimana upaya untuk perkenalkan ke daerah-daerah bahwa kampus UIM ini berkualitas? Dosen-dosennya friendly, kreatif. Apa yang akan disusun rencana ke depan untuk memperkenalkan kampusnya? Ya, tentunya kembali lagi berbicara terkait mempromosikan ya.
terkait mempromosikan ini ya kita berbicara tentang digitalisasi Ya, lagi tapi nih. kan digital ndak maksudnya ndak harus digital semua kan. Iya, betul sekali. Harus face to face juga Iya. kan. Mm-mm. Selain daripada digital nih kayak saya punya rencana itu untuk mempromosikan terjun langsung, baik itu ke sekolah-sekolah yang bakal fresh graduate ya. Iya. Betul sekali. Mengapa? Karena di sana kita akan langsung memberikan informasi Iya. terkait Universitas Islam Makassar tentunya yang sudah mewadahi kami Iya. dan memberikan kami personal branding juga tentunya langsung berbicara terkait wah kampus kita nih gini, Iya. kampusnya Universitas Islam Makassar mempunyai gedung yang baru, tentunya masjid dan auditorium yang luas, Oh, betul. iya, yang dapat menampung ribuan mahasiswa tentunya Pak. Dan Tentu ini menjadi sebuah objek wisata. Wisata juga kan banyak orang yang prawedding. Iya, betul. Iya, Berdasarkan betul gitu ya, sekali. betul ya? Iya. Sering sekali. Jadi sering itu sekali. diperkenalkan juga? Iya tentunya. Baik. Pengalaman saya waktu ini ke jalan-jalan ke auditorium dan lain sebagainya, kadang ada masyarakat luar yang datang langsung untuk prawedding, Mbak. Oh, gitu. Iya. Berfoto-foto di depan rektorat, di depan auditoriumnya kami. Nah, tentunya itu juga sangat pemicu Iya. untuk menginformasikan masyarakat luas Oh, untuk iya. mengetahui kampus kami. Tanpa disadari sebenarnya ini Ahmad menjadi sebuah marketing juga kampus ya. Nah, kita ke duta kampus sendiri. Sorry Arkam ya Muhammad Arkam. Iya, Iya, Arkam. Duta kampus ini kan berat juga. Mungkin selevel dengan BEM ya. Presiden BEM atau enggak ya? Beban kerjaan ini, tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya duta kampus itu bagaimana kita mempromosikan kampus kita kepada masyarakat setempat bahwa UIM itu ada di Makassar gitu. Dan mungkin UIM sudah dari dulu sudah ada. Nah, Arkam, ini agak sih bagaimana Arkam sendiri berkontribusi dalam menciptakan suasana akademik yang positif. Mungkin kan sebagian ada kampus yang suasana negatif. Mungkin bagaimana cara Arkam mengubah suasana akademik menjadi positif? Ya, kita bisa melakukan sosialisasi di masyarakat setempat atau bagian yang dekat dulu ya kayak teman kita sendiri atau dosen-dosen yang kita ngajar gitu kan. Bahwa bisa berikan saran dan kritikan terhadap kekurangan dari kampus itu agar dari dosen itu bisa mungkin melaporkan ke tingkat Atasnya lagi. atasannya untuk memperbarui. Selalu kampus selalu melakukan perubahan ya. Yudaman, memang sejauh ini dengan perubahannya UIM sekarang, apakah berdasarkan dengan kritikan dan saran dari mahasiswa sendiri atau memang ada punya visi misi sendiri? Iya, Sehingga berubah. tentunya kita juga open juga ya untuk menerima ruang itu. Jadi kita juga tahu bahwa memang dari sisi mahasiswa pun menginginkan hal-hal yang perubahan tersebut mencapai suatu tujuannya. Dan maksudnya kita itu menerima masukan-masukan tersebut untuk dievaluasi di tingkat pimpinan. Nah, dan jika sesuai tujuannya maka kita akan merubahnya juga. Betul. Karena itu salah satu daya tarik juga ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Ya, karena beda zaman juga akan beda orang, beda zaman pasti harus ada perubahan juga di situ. Tidak mungkin kita seperti itu terus. Karena harus ada inovasi-inovasi dari segi pendidikannya, pengajarannya. Iya, seperti itu. Pak Ustaz, sebagai kampus Islam Makassar sendiri, apakah MUI selalu memberikan rambu-rambu? Mungkin ketika kampus ini, oke lah, agak jarang agamanya lah kita singgung, agak melenceng sedikit, MUI sering tegur gitu. Sejauh ini apakah itu dilakukan peran MUI terhadap UIM atau bagaimana? Sejauh ini dari Diingatkan pihak, ketika Majelis Ulama Indonesia itu secara langsung belum pernah. Tetapi yang namanya menyampaikan entah itu lewat media atau apakah, karena kebetulan orang-orang yang ada di dalam UIM itu mau saya katakan itu rata orangnya MUI juga. Jadi kayaknya tidak perlu disampaikan, dia sendiri yang langsung menyampaikan. Di situlah sumbernya. Iya. Artinya tetap ada kolaborasi antara MUI sama UIM ya Pak. Selalu ada. Dalam Kita pendidikan bantu. itu sendiri. Siap. Baik.
Kita masih ke Pak Ustaz sendiri. Nah, Pak Ustaz, bagaimana kontribusi MUI setempat dalam mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif sesuai tadi upaya dari duta, dari pihak kampus, dari pihak duta-duta dan mahasiswa, dari MUI sendiri. Apa kontribusinya untuk membantu akademik ini membawa hal yang positif? Ya, terpulang lagi kembali ke masalah situasi dan kondisi. Dari pihak MUI itu selalu memantau. Dalam artian kata, bukan berarti kita berdiam diri saja. Kita selalu semacam mengintel bagaimana. Ya, kalau memang ada kegiatan atau riak-riak yang ini, ya, bukan berarti mahasiswanya yang kita, tapi langsung kepada pimpinan itu sendiri. Artinya kita masuk ke dalam, ada begini, apakah betul atau tidak. Karena kita khawatirkan jangan sampai hanya perbuatan orang luar yang mengatasnamakan itu sendiri, yang kita takutkan. Jadi kita harus proses dulu, begitu Pak. Tapi sejauh ini sudah dilakukan MUI sendiri? Untuk sementara ini bukan berarti selalu, tapi kita sudah melaksanakan. Baik, masih ke Pak Ustaz ini. Nah, bagaimana tokoh masyarakat atau selaku MUI berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan kampus? Ini pendidikannya lagi Pak Ustaz. Bagaimana kontribusi untuk meningkatkan pendidikan untuk kampus sendiri, khususnya agama? Untuk kontribusi Majelis Ulama itu Indonesia, artinya untuk memberikan semacam kontribusi itu tidak terlepas daripada tadi program studi keaswajaan itu. Kita harus selalu ke dalam bagaimana untuk memantau atau melihat bagaimana program-program yang ada di dalam itu apakah memang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh sendiri. Karena jangan sampai kita namanya perguruan Islam lantas melenceng itu. Makanya kita selalu wanti-wanti begitu. Baik. Artinya tidak terlepas dari pengawasan kita selaku Majelis Ulama gitu. Baik. Pak Yudawan. Ya. Apa peran ini kita alumninya bukan ya? Nah, mungkin peran alumni dalam mendukung pengembangan kampus sendiri itu. Ya, tentu kita juga ada yang namanya IKA Universitas. Ya. Tentu pengembangan kampus sendiri dari sisi IKA-nya juga kita selalu mensupport segala kegiatan yang UIM lakukan. Tentunya dari beberapa aspek juga, baik dari prodi-prodi tersebut juga IKA-nya sudah ada juga. Jadi untuk membangun kampusnya semua IKA dari mulai prodi dan IKA universitas itu bergabung. Jadi apapun yang dilakukan oleh universitas dan itu akan disupport oleh IKA. Berarti menjadi salah satu juga bagian mengapa UIM sekarang berubah karena betul. Ada masukan dari mahasiswa IKA gitu ya. Ya betul. Baik. Nah, dari masih Pak Yudawan lagi, mungkin dari sejauh ini kerjasama antara kampus dan masyarakat itu. Tentu kan kampus harus ada keterlibatan masyarakat juga. Betul. Nah, bagaimana sejauh ini antara kampus masyarakat untuk membangun akademik yang baik atau positif sendiri? Iya, kalau dari kampus ke masyarakatnya ya kita selalu melibatkan ke organisasi di internal kita. Baik. Ya, beberapa organisasi di internal kita selalu mengadakan beberapa kegiatan yang mengajak masyarakat untuk join ke kegiatan kita. Contoh misalkan pada saat golongan darah suntik itu donor darah betul. Jadi di setiap kegiatan itu misalkan ya kita mengadakan kegiatan salah satunya itu disimpankan acara untuk donor darah ataupun pernah juga kita melakukan kegiatan sunat massal ya. Itu tentu sunat massal free tanpa ada pungutan biaya apapun, jadi terima bersih. Ya. Artinya ada keterlibatan masyarakat betul, juga. Mengubah mindset bahwa kampus ini memang friendly juga sebenarnya juga ke masyarakat. Oke, mengingat waktu cukup singkat mungkin ini sudah di penghujung acara kita. Kita ada awal dari Pak Ustaz sendiri. Closing statementnya mungkin Pak Ustaz ingin disampaikan di akhir penghujung acara kita ini terkait dengan topik kita pagi hari ini. Pak Ustaz ingin disampaikan, silakan. Terima kasih. Jadi selaku mahasiswa barangkali yang dimana terus terang menuntut ilmu di kampus masing-masing, itu jangan pernah lupa daripada hita dari kampus itu sendiri. Entah itu dari pelajaran umum maupun pelajaran agama, selalu kita pegang itu agar senantiasa mahasiswa aman dan
berjalan sesuai apa yang diinginkan selama di dalam kampus itu sendiri. Ya. Ya, baik. Ke Pak Yudaman, selaku alumni dan juga mewakili dari kampus sendiri. Mungkin ada yang ingin disampaikan sesuai dengan topik kita, iklim akademik picu transformasi mahasiswa itu sendiri. Tentu bagi adik-adik ataupun masyarakat keseluruhan, terutama di Sulawesi Selatan, untuk menemukan perubahan ke depan ataupun hal-hal yang ingin dituju sesuai, maka itu bisa bergabung dengan UIM. Jadi kita ini punya slogan di website itu, temukan masa depanmu di UIM. Luar biasa ya. Ya, seperti itu. Baik. Oke, kita kembali ke Muhammad Akram. Mungkin ingin disampaikan selaku duta kampus sendiri. Apa yang ingin disampaikan? Tentunya untuk masyarakat dan kampus ini sendiri. Ya, untuk adik-adik yang ingin masuk berkuliah pada tahun ini dan di mana untuk masyarakat setempat sendiri, saya mengajak kepada adik-adik untuk bisa menjadikan UIM yang kampus terbaik di Makassar, dan mengajak adik-adik untuk di mana UIM adalah salah satu kampus yang tidak kalah hebatnya dari kampus-kampus yang lain. Baik. Ahmad, selaku duta wisata, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk memperkenalkan kampus UIM sendiri itu, khususnya mengubah transformasi dari akademik ke mahasiswa sendiri? Terkait hal itu mungkin saya ada sedikit kata-kata dari saya untuk mengajak keseluruhan adik-adik baik itu fresh graduate maupun di atasnya ya, yang ingin berkuliah. Tentunya kata-kata saya fokus pada tujuan, percaya pada kemampuan, dan kita bisa mengatakan sukses datang kepada orang yang tidak akan pernah menyerah, karena setiap orang punya impian. Maka dari itu, mari raih impian kalian bersama Universitas Islam Makassar. Luar biasa. Kepinggan terakhir selaku mahasiswa kritis hukum ya. Mungkin apa yang ingin disampaikan sekaitan dengan bagaimana transformasi mahasiswa terhadap akademik, atau mungkin ada kritikan sendiri ke para kampus atau mungkin juga kritikan membangun untuk kampus dan juga memberitahukan kepada masyarakat kampus kebanggaannya sendiri. Oke, kalau dari saya untuk kampus tercinta ya Universitas Islam Makassar, sejauh ini terima kasih telah mensupport, dukung mahasiswa-mahasiswa yang aktif di organisasi, di dalam kelas, begitu ikut-ikut lomba. Ya semoga bisa lebih disupport lagi, mulai dari fasilitas dan hal yang lainnya. Kemudian untuk masyarakat di luar sana, untuk adik-adik yang sebentar lagi mau masuk kuliah, saya merekomendasikan di kampus tercinta saya, Universitas Islam Makassar. Karena selain kita diajar tentang ilmu agama, pelajaran umum, teman-teman di luar sana jangan khawatir untuk biayanya, gitu. Karena selain bisa diangsur, ada banyak beasiswa, dan untuk teman-teman yang masih bekerja terus mau memperbaiki karirnya bisa kuliah di Universitas Islam Makassar karena ada kelas khusus karyawan. Iklim suasana kampusnya? Untuk iklim suasana kampusnya sangat-sangat friendly. Baik. Oke, sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaannya. Tentunya kami berterima kasih kepada narasumber kami semua sudah menyita waktu kita semua di siang hari ini. Tentunya apa yang kita bahas hari ini semoga membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat, dan mungkin kepada adik-adik yang ingin sudah mulai mendekati penerimaan mahasiswa baru mungkin adik-adik silakan pilih yang terbaik, khususnya di UIM ya. Baik, saya Bang Riam bersama dengan Pak Ustaz Taha, dengan Pak Yudaman, ada Olga Pinkan Amelia Maskun, Ahmad dan Andi Muhammad Arkam. Sudah sempat hadir di siang hari ini bersama Forum 4 Makassar. Dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, Lapalauna adalah salah satu destinasi wisata yang dikenal dengan sebutan The Green Highland di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Terletak di ketinggian sekitar 1000 mdpl, Lapalauna menjadi tempat ideal untuk camping ground, mountain biking, dan spot swafoto yang instagramable. Pada musim hujan, hamparan rumput di tengah ini memberikan kesan seolah-olah berada di negeri di atas awan yang menjadi daya tarik sahabat budaya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita tetaplah satu, kita Indonesia sesungguhnya. Kita
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari barangku mua udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, barangku tong kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduka muka boroina, muku aduka aku menari, apa boleh dio menari pudukmu tupa dan didandimu. Apa moradika tu kasalanku, apa moradika tu musayana, mandung tiramban tu kaleku untiro penggauranmu. Mengapa rinaya tu sang maneku, tumu solan male umboko ina, menasan kaleku umpasi tandang kota rume pandingan. Kekasugiran tapai matamu, apa moradika laku pokada, aku batito makario rio, tang siele tuladio sademu. Kasalanku, apa moradika tu musayana, mandu tiramban tu kaleku untiro penggauranmu. Mengapa rinaya tu sang maneku, tumu
Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Siang masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, sahabat budaya. Jumpa lagi Bang Rian di Ruang Dengar Anda, tentunya di program acara Solata. Nah, tentunya hari ini Bang Rian ingin menyampaikan beberapa informasi sekitar dengan masyarakat dan suku Toraja, sahabat budaya. Nah, kita akan mengenal suku Toraja dan tradisi unik yang tetap terjaga sampai saat ini. Sejak lama, suku Toraja telah mendiami wilayah pegunungan di utara Provinsi Sulawesi Selatan. Suku ini, sahabat budaya, begitu terkenal karena keunikan tradisinya yang masih dilestarikan hingga kini. Mungkin sahabat budaya yang sempat jalan-jalan atau sempat ke sana di Tanah Toraja maupun Toraja Utara itu cukup menarik, cukup kental budaya dan juga mungkin bangunan-bangunannya, sahabat budaya. Nah, untuk mengenal asal-usul suku Toraja merupakan penduduk yang wilayahnya kini telah menjadi bagian dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan juga ada Toraja Utara, sahabat budaya. Suku Toraja sejak lama menetap di sekitar pegunungan bagian utara provinsi dan masih tersebar di beberapa kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, bagian utara dan barat, dan bahkan timur, sahabat budaya. Suku Toraja termasuk keturunan dari nenek moyangnya yang merantau jauh dari Teluk Tonkin di Cina Selatan dan Vietnam di masa silam, menurut berdasarkan informasi Wonderverse Indonesia. Mereka termasuk keturunan Proto Melayu bersama suku Batak dan suku Nias. Mereka mendiami pesisir pantai Sulawesi Selatan sebelum akhirnya pindah ke dataran tinggi. Mitologi menyebutkan bahwa suku Toraja berasal dari Nirwana. Nah, sahabat budaya, bagaimana sejarah asal-usul nama suku Toraja? Nah, bagi orang Bugis, nama Toraja berasal dari sebutan orang Bugis untuk orang-orang yang berdiam di pegunungan, yaitu Toriajang. Sedangkan orang Luwu menyebut suku Toraja dengan sebutan Toriaja yang berarti di sebelah barat. Sebagian lainnya menyebutkan Toraja berasal dari kata Toraya yang berarti bangsawan. Nah, bahasa suku Toraja disebut sebagai bahasa Toraja dan dialek Sandan Toraja. Akan tetapi masyarakat suku Toraja saat ini juga telah berbicara menggunakan bahasa Indonesia, sahabat budaya. Secara umum masyarakat suku Toraja beragama Kristen setelah penyebaran ajaran Kristen oleh kolonial Belanda pada abad ke-19. Koloni yang datang ke Sulawesi sejak abad ke-17 berulang kali mendapat penolakan masuk ke wilayah suku Toraja karena awalnya mereka sangat tertutup dan ingin memperkenalkan kepercayaan dan budayanya. Sebelum abad ke-20, mayoritas masyarakat suku Toraja menganut kepercayaan animisme bernama Aluk Todolo. Suku Toraja sendiri benar-benar baru membuka diri sekitar dekade 1970-an. Hingga kini, penduduk suku Toraja beragama Kristen, sebagian Islam dan kepercayaan Aluk Todolo, sahabat budaya. Nanti kita akan bahas apa saja adat yang ada di suku Toraja itu sendiri. Kita dengarkan satu lagu Toraja, ada Kapunduk-Punduk, sahabat budaya.
puduk-puduk mak pasti salah-salah. Pembura-bura elok musuh sebura tua kayak apa bunyi. Hai amoran selalu rekelo tahu malaikat puduk-puduk mak pasti salah-salah. Pembura-bura elok musuh sebura tua kayak apa bunyi. Bunyi melok ke maleko sambil dolo. Ambu tiro tapamu, ambu tiro lindomu, lindomu tibala-bala seret saya tu garakan namu mane masayu-sayu. Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witivit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya. Oi, nak kemana tuh? Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan? Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan? Ah, bising aja ngurusin orang. Dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji butuh. Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat. Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini. Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja. Lantanga bongi makaroro angku noko dioto kapelayo butumi ilan pena angku ungkamali batang kalemu masayalo mo tanah tuosi sola umpamisa penasya patangara apa tantore bantu akan urampoi dekaleku minggu dapat maka nalai ku sangagan nak
Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang. Kuisan patai mo paisan nina
Aku tak tentu arahku, moina mandalan liu mo bangkeku. Ku sapui ku pak di ku seroi, tu baru bumbutai penamu, lan pangan doku ku sabu sanggamu. Tai bang raka sidi, sailan penamu, la sule susi, tontang masanang pa. Tae rakamu mamaseng untirona, si rau dika, tupak dik penangku. Umbena sang bitu, pena bulawanmu, tumu sorongan melona tojo mai, mupaka borona sia muanggana, totemo mekutanana pirandra momenkilala. Tontongku kamali pakaborokmu, ku kamali tu petawa mamimu, murai nasi pakada melo, tanya buangan kada-kada rasa. Ku sapui ku pak di ku seroi, tu baru bumbutai penamu, lan pangan doku ku sabu sangamu. Tai bang raka sidi, sailan penamu, la sule susi, tontang masanang pa. Tae rakamu mamaseng untirona, si rau dika, tupak dik penangku. Umbena sang bitu, pena bulawanmu, tumu sorongan melona tojo mai, mupaka borona sia muanggana, totemo mekutanana pirandra momenkilala. Ku sapui ku pak di ku seroi, tu baru bumbutai penamu, lan pangan doku ku sabu sangamu. Tai bang raka sidi, sailan penamu, la sule susi, tontang masanang pa. Tae rakamu mamaseng untirona, si rau dika, tupak dik penangku. Umbena sang mitu, pena bulawanmu, tumu sorongan melona tojo mai, mupaka borona sia muanggana, totemo mekutanana pirandra momenkilala. Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental yang lemah banget, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja, semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus.
terus, pengecut. Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh.
Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.